Partai Kebangkitan Nusantara ini belum mengalihkan aspirasinya atau melamar sebagai partai pendukung. Ini bagaimana mau tanggapannya Mas Anas? Iya, karena memang koalisinya belum bangkit-bangkit ini. Oh, belum final ya. Iya, maksudnya memang ini masih episode yang kami melihat dipenuhi oleh drama-drama politik. Episode dramanya ini kelihatan betul belum akan selesai ini. Dalam beberapa minggu ke depan ini sangat mungkin akan muncul drama-drama politik lanjutan. Kemarin itu kan ada drama politik ya yang menghasilkan salah satu pasangan sekarang yang sudah dideklarasikan, dan dramanya kan menarik kan, dramanya ya buat publik ada yang anggap menarik, ada yang nganggap lebay banget sih, ada juga yang ada yang prihatin juga ya, ada yang komentar seperti itu, tapi ya biarlah itu bagian dinamika dari ya. Kebebasan publik untuk menilai. Tetapi itu satu episode drama, jadi sangat mungkin akan muncul drama-drama baru untuk pasangan yang lain gitu. Nah, karena itu buat PKN ada waktu untuk mempelajari keadaan dengan lebih lengkap, karena PKN tidak mau buru-buru. Mengapa? Nomor satu, PKN kan belum bisa mendukung ya, hanya bisa mendukung. Mengapa? Karena aturannya yang bisa mengusung itu kan pakai tiket pemilu lama. ya. Ini kan hal yang sesungguhnya agak antik dalam pengertian aneh gitu. Harusnya, idealnya untuk Pilpres 2024 itu tiketnya juga tiket baru, tiket 2024. Tetapi karena pemilu legislatif dan Pilpres dibikin bersamaan, maka kemudian yang dipakai kan tiket lama, tiket yang sesungguhnya kalau memahami dinamika politik yang begitu tinggi, aspirasi yang berkembang, itu kan sudah agak kedaluarsa. Iya. Masa tiket hasil pemilu 2019 dipakai untuk Pilpres 2024? Waktu 5 tahun itu jangan dibayangkan sesuatu yang statis kan, itu dinamikanya tinggi. Ya, nah, tiketnya juga ada sobek-sobek juga kayaknya. Ya, jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Nah, karena itu konsentrasi PKN juga bukan hanya bagaimana nanti memilih siapa yang didukung, tetapi kami punya pikiran bahwa ke depan keadaan ini harus dikoreksi. Ya, satu soal tiket, yang kedua tadi yang disebut koalisi ini makin rumit dan cenderung pragmatis karena harus mengejar minimal 20% kursi atau 25% suara. Nah, karena itu kemudian yang sangat diutamakan gimana caranya, yang penting cukup 20% atau cukup 25% suara. Bukan platform yang diutamakan, tetapi yang penting perahunya cukup saja. Karena itu koalisinya tidak berpola. Koalisinya polanya ini pola platform, gagasan, program, atau pola ideologi, kesamaan ideologi. Ini campur baur, nggak karu-karuan. Nah, karena itu syarat 20% itu mesti dikoreksi. Karena kalau tidak dikoreksi, muncul kerumitan-kerumitan seperti ini dan bahkan cenderung menghalangi potensi keragaman politik. Coba bayangkan nih, kalau pakai Pilpres 2004, waktu itu yang digunakan adalah ketentuan peralihan 3% kursi atau 5% suara. 2004 nih, hasilnya itu ada 5 pasang putaran pertama. Syaratnya cuma 3% kursi atau 5% suara. Jangan dibayangkan juga kalau
syaratnya cuma 3%, nanti pasangannya bisa puluhan. Ya, partai dan calon kan punya rasionalitas juga. Kalau nggak punya angka elektabilitas kan cuman modal nekat kan nggak mungkin juga. Partai juga nggak mungkin mencalonkan orang yang tidak ada angkanya kan. Ya, ada satu hal yang sangat fundamental juga, Mas Anas, kalau kita lihat dari perspektif regulasi ya, bahwa parpol ini mempunyai peran pemimpin politik. Nah, dengan ketentuan 20% ini kan sama aja membelenggu. Ya, artinya kalau kita lihat siapa capresnya, rata-rata umumnya ketua umum kan. Ada juga yang tidak ketua umum, tapi justru ada juga partai yang mengusung bukan kadernya. Nah, itu jadi persoalan juga. Nah, saya kira ini yang tadi sepakat dengan kata Mas Anas untuk dievaluasi lagi ya, sehingga dinamika politiknya semakin semarak kali ya, Mas Anas ya. Ya, karena Indonesia ini kan majemuk secara politik. Jangan juga terlalu dipaksakan. Salurannya itu sangat terbatas gitu. Kalau salurannya terbatas, itu pasti ada sebagian perasaan politik yang tidak terwakili. Nah, kalau ada perasaan seperti itu berarti kan ruang demokrasi ada yang tersumbat kan gitu. Nah, itu yang secara filosofis juga mesti dipertimbangkan. Intinya bahwa soal Pilpres ini buat PKN bukan hanya tentang siapa capres dan cawapresnya, tetapi tentang desain atau arsitektur politik. Macam mana yang lebih bisa mengakomodir ruang demokrasi dan mendorong pertumbuhan demokrasi yang makin sehat dan produktif. Itu poinnya. Jadi aspirasi politik PKN belum ya saat ini ya, mungkin dalam waktu dekat ini sudah. Ya, kalau mau definisikan secara umum ya, memang ada kader yang ingin Pak Prabowo, ada kader yang ingin Pak Ganjar, ada kader yang ingin Pak Anies, ada kader yang ingin Pak siapa lagi, ada itu. Tetapi ini masih dalam proses untuk meramu menjadi sebuah keputusan politik nanti, dan pada saatnya tentu PKN akan menentukan mendukung siapa yang fokus mana yang kami anggap paling tepat untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Semuanya secara umum ya tentu baik dalam pengertian ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang super leader, terus terang saja. Ya, stoknya tidak ada yang super leader. Tetapi tentu kalau ada pasangan yang kombinasinya saling melengkapi di antara itu, insya Allah PKN tidak boleh abstain ya. PKN harus terlibat ikut memastikan siapa yang paling tepat memimpin Republik ini 5 tahun ke depan. Itu bagian dari ikhtiar demokrasi. Baik, makasih Mas Anas, luar biasa perbincangan politik kita dengan politisi yang saya anggap cukup mumpuni di Republik ini ya. Dan waktulah yang membatasi kita, Mas Anas, tapi mungkin ada pesan moral singkat buat masyarakat, baik masyarakat Sumsel khususnya maupun masyarakat nasional atau para simpatisan Partai Kebangkitan Nusantara. Monggo Mas. Ya, kalau buat saya musim pemilu itu harus serius digunakan oleh masyarakat, oleh publik, oleh rakyat pemilih untuk mengevaluasi keadaan. Keadaan dievaluasi dengan baik, partai-partai dinilai dengan baik, calon-calon dikuliti dengan detail sehingga nanti ketika datang ke TPS sudah punya pilihan yang tepat. Tidak ikut-ikutan, tidak apatis juga. Satu. Yang kedua, ya politik itu dalam pengertian pemilu kan agenda rutin, serius, boleh
beradu apapun, adu gagasan, adu kepentingan, tetapi jangan kehilangan sikap rileks juga ya, sambil rileks juga, santai juga biar tidak tegang, tidak panas. Kalau tegang, panas, menjurus kasar ya, itu kan tidak menghadirkan pendidikan politik yang baik. Kita ingin politik yang baik, yang sehat, yang kemudian pasca pemilu itu tidak hadir permusuhan. Ya, baik, terima kasih Mas Anas. Sudah cukup banyak perbincangan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini akan menambah inspirasi, motivasi, bahkan spirit ya, terutama bagi kader Partai Kebangkitan Nusantara maupun bagi simpatisan. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan politisi Mas Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendukung channel ini. Subscribe untuk mendapatkan info lainnya dari